Hai teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas tentang sistem kemih atau sistem urinaria. Apa yang dimaksud dengan urinaria ya? Sistem ini melakukan proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Ada beberapa organ dalam sistem urin. Yang pertama ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Terdapat 2 buah ginjal yang berbentuk seperti kacang merah yang berwarna keunguan. Letaknya di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Jika dibelah, struktur ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks terdapat di bagian luar ginjal. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula terdapat di bagian tengah ginjal. Yang ketiga, ada rongga ginjal atau pelvis atau piala ginjal yang terdapat di bagian paling dalam ginjal. Di dalam korteks terdapat penyaring darah atau nefron. Setiap nefron tersusun atas badan maligi dan saluran panjang bergulung atau yang biasa disebut tubulus atau tabula. Nefron merupakan unit fungsional terkecil ginjal, sedangkan medula ginjal terletak lebih profundus. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urin. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus contortus proximalis, lobe of Henle, tubulus contortus distalis, dan ductus colligentes. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke dalam kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Kandung kemih adalah sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat dan otot polos. Kandung kemih ini terdiri atas 3 lapis otot destrusor yang saling beranyam. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi. Yang terakhir, terdapat uretra yang merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Proses miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Selanjutnya, proses terjadinya urin. Yang pertama ada filtrasi, yang merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi untuk membuang zat sisa metabolisme tubuh yang tidak terpakai yang dapat menjadi racun bagi tubuh serta menjaga keseimbangan cairan tubuh dan volume darah. Hasil proses pembentukan urin dari tahap filtrasi disebut dengan urin primer. Kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Hasil filtrasi dari glomerulus selanjutnya melewati proses penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring dan sisa cairan atau hasil filtrasi yang akan diteruskan ke piala ginjal. Proses penyerapan ini akan terjadi dalam tubulus ginjal. Urin yang berasal dari darah dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Selanjutnya terdapat sekresi, yaitu proses tubulus ginjal dapat menyekresikan atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme. Sel-sel membentuk asam dalam jumlah yang besar. Beberapa zat seperti kreatinin, ion hidrogen, dan obat-obat akan dikeluarkan dari darah melalui jaringan kapiler,
peritubular ke saluran atau collecting tubule untuk menjaga agar komposisi kimia darah tetap berada pada tingkat yang seimbang atau normal. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.